Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, ya baik. Kita tahu ya Metta Sutta dibabarkan oleh Sang Buddha karena adanya gangguan dari para dewa terhadap para biku, sekitar 500 biku yang akan berwasa atau yang sedang berwasa di kaki Gunung Himalaya. Jadi karena ada gangguan para dewa ini, akhirnya para biku minta bantuan, datang menghadap ke Sang Buddha untuk menanyakan bagaimana cara mengatasinya, atau bahkan waktu itu mereka sempat mau pindah tempat untuk wasa. Jadi mereka datang menghadap ke Sang Buddha untuk menanyakan tempat mana lagi yang bisa mereka gunakan sebagai tempat wasa. Tapi Sang Buddha mengatakan kalian jangan pergi ke tempat lain, tempat itu sudah sangat bagus, ya kalian akan mendapatkan hasil yang baik di sana. Ya akhirnya lantas Sang Buddha membabarkan Karaniya Metta Sutta. Tujuannya ada dua, yaitu sebagai perlindungan terhadap mereka, maksud itu perlindungan sebagai perlindungan dari para dewa terhadap mereka. Maksud itu perlindungan dari gangguan para dewa terhadap biku-biku itu. Kemudian yang kedua adalah Karaniya Metta Sutta ini juga untuk mempersiapkan kondisi batin atau sikap mental dari para biku supaya mereka bisa berlatih meditasi dengan baik. Jadi objek meditasi yang diberikan oleh Sang Buddha kepada mereka itu adalah metta. Nah, metta ini selain bisa membuat mereka nanti mencapai jana, lantas kemudian mencapai kesucian, bisa juga untuk berfungsi untuk supaya mereka bisa memancarkan metta kepada para dewa atau makhluk-makhluk yang ada di sana, sehingga para biku itu tidak diganggu lagi oleh para makhluk halus oleh para dewa. Ya, jadi yang lalu ya kita sudah membahas sampai syair yang kedua, yaitu kita sedikit review ya. Kita mungkin sudah banyak yang lupa ya. Jadi syair yang pertama, Karaniyam mata kusalena yang tan santam padang abisa meca sakko ujuca suhujuca cuaco casa mudu anatimani. Inilah yang seyogianya dilakukan oleh ia yang tangkas dalam hal-hal bermanfaat untuk mewujudkan keadaan damai. Nah, apa yang dimasukkan yang seyogianya dilakukan? Ya. Maksudnya adalah ini sila, samadhi, panya. Oh ya, sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu sekilas juga ya, metta itu adalah ini kalau bahasa Palinya itu kita suku panaya kamata, yaitu keinginan untuk memberikan kemaslahatan atau kebahagiaan kepada pihak yang lain. Ya, kadang-kadang di Indonesia diterjemahkan sebagai cinta universal. Sebetulnya kurang pas karena yang namanya apa yang dimasukkan dengan cinta universal agak kabur. Apakah hanya ditujukan kepada semua makhluk hidup atau bisa ditujukan ke satu sosok saja? Jadi kalau dari apa yang didefinisikan, kita lihat bahwa sebetulnya metta itu bisa juga ditujukan kepada satu sosok saja. Ya, jadi artinya adalah keinginan untuk memberikan kemaslahatan atau manfaat dan kebahagiaan kepada pihak yang lain. Ya, kembali ke ini Karania.
yang seyogianya dilakukan, yaitu kemarin sempat dijelaskan panjang lebar, ya, karena sebetulnya sutta ini ditujukan kepada para biku, sehingga ya penjelasannya pun itu ditujukan kepada para biku. Maksudnya itu hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan para biku, ya. Misalnya kalau tentang sila, ya, tentang bagaimana para biku menjalankan winaya, menjalankan patimokkha, ya. Ya, itu yang dimasukkan dengan karania. Kemudian atta kusalena, oleh dia yang mahir dalam hal-hal bermanfaat. Nah, dia yang untuk menjelaskan dia yang mahir dalam hal-hal bermanfaat, dalam kitab komentar yang mereka gunakan ini yang untuk menjelaskannya itu pakai yang sebaliknya, yaitu dia yang tidak mahir dalam hal-hal bermanfaat. Dia yang tidak mahir dalam hal-hal bermanfaat seperti apa? Yaitu ya tidak menjalankan sila, tidak bersamadi, dan tidak mengembangkan panya. Jadi sebetulnya yang seyogianya dilakukan, kemudian yang mahir dalam hal-hal bermanfaat itu saling menguatkan, ya, saling menguatkan pengertiannya bahwa dia seyogianya menjalankan sila, samadhi, dan panya. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, kemudian baris berikutnya, yantan santang padang abisa meca, untuk mewujudkan keadaan damai. Ya, keadaan damai. Santa, santa artinya damai. Jadi apa yang dimasukkan dengan keadaan damai adalah untuk mewujudkan nibbana, ya. Karena nibbana itu artinya sudah tidak tumbuh lagi, sudah sudah padam, ya. Apanya yang padam? Yaitu energi untuk membuat suatu makhluk terlahir kembali, atau bisa juga padamnya kotoran batin, ya. Jadi itu yang dimasukkan dengan keadaan damai. Karena kita lihat bahwa para biku yang bermeditasi di hutan tersebut, 500 biku, akhirnya mereka semuanya mencapai kesucian, ya. Nah, kemudian dua baris berikut, ya, sako ujuca suhujuca suwaco casa mudu anatimani. Jadi ia seyogianya mampu, lurus, sungguh lurus, mudah dinasihati, lembut, dan tidak angkuh. Nah, ini pada saat seseorang ingin melakukan sesuatu, ya, hal yang pertama yang perlu dipersiapkan, ya, adalah bahwa ini bagaimana cara dia dipersiapkan. Sako, mampu dalam hal ini bahwa dia harus mampu menelurkan hasil yang baik, ya. Jadi termasuk dia, ya, harus memiliki keyakinan, ya, terhadap siapa yang mengajarinya, ya. Kalau dia tidak yakin terhadap siapa yang mengajarinya, berarti dia tidak akan menjalankan apa yang diajarkan. Oleh karena itu yang namanya sadda, ya, keyakinan itu sangat penting. Lalu dia harus sehat, ya. Jadi kalau misalnya dia sering sakit-sakitan, ya itu agak sulit, ya, walaupun itu bukan suatu hal yang mustahil juga untuk melatih diri, ya. Kemudian tiada kepalsuan, maksudnya itu dia harus jujur. Kalau misalnya dia tidak paham, harus ngomong. Kalau pada saat gurunya itu menjelaskan, dia kalau tidak paham, dia harus jujur, terus terang mengatakan bahwa saya belum paham. Kemudian dia harus gigih bersemangat, kemudian dia harus juga bijaksana. Bijaksana di sini itu lebih banyak dia memiliki kemampuan intelektual. Karena apa yang diajarkan oleh guru, ya, kadang-kadang tidak meliputi semua aspek, sehingga dia harus juga kadang-kadang juga harus merenungkan apa yang telah diajarkan, sehingga bisa memperluas, ya, cakupan ajaran yang diberikan. Maksudnya itu ada sejumlah aspek yang tidak sempat diajarkan, dengan akal, ya, dengan inteleknya,
Ya, dia mampu mencari solusinya. Ya, jadi itu yang dimasukkan dengan mampu. Kemudian lurus, sungguh lurus. Ya, nah ini untuk menegaskan yang bahwa dia itu tiada kepalsuan. Ya, ya, lurus dan sungguh lurus. Lurus di sini itu ya apa dia secara jasmani maupun ucapan ya tidak ada kepalsuan, bahkan dalam batin pun ya sungguh lurus, dalam batin pun tiada kepalsuan ya. Kemudian juga dalam hal misalnya dia tidak menipu orang, juga tidak menipu diri sendiri, kemudian juga apa yang tidak dimilikinya, misalnya dia belum mencapai kesucian, ya dia belum dia belum paham, ya dia tidak pura-pura seperti orang yang paham, ya jadi dia harus lurus, jujur, ya jujur, ya dan itu dilakukan secara terus menerus, ya. Kemudian di dalam salah satu sutta Sang Buddha mengatakan bahwa kelurusan itu merupakan salah satu syarat untuk mencapai samadhi. Kemudian ya dari samadhi barulah bisa mengembangkan panya. Oleh karena itu kelurusan itu sangat penting ya supaya bisa mencapai hasil meditasi yang baik ya, jujur, lurus ya. Kemudian suwaco ya, suwaco mudah dinasihati. Jadi untuk syair yang pertama itu Sang Buddha mempersiapkan diri dulu para biku atau para yogi gitu. Supaya kan langkah pertama untuk sebelum kita mulai praktek kan harus mendapatkan instruksi dulu. Jadi untuk mendapatkan supaya bisa instruksi yang diberikan itu bisa masuk ke dalam hati para praktisi ya berarti ya satu ya mereka harus mampu ya secara fisik sehat, tiada kepalsuan, lalu lurus ya, jujur ya, terus terang ya, kemudian juga mudah dinasihati. Kalau orang Jakarta mengatakan bisa diomongin ya, bisa diomongin, bukan waktu dinasihati lantas suka membantah atau yang hanya mengiyakan diberi nasihat lalu ya tapi tidak dilakukan ya. Ya, itu yang dimaksudkan dengan suwaco ya, bisa dinasihati atau bisa diomongin ya. Tapi ya sekali lagi bahwa walaupun dikatakan Sang Buddha hebat ya, tapi sebetulnya tidak semua orang bisa dinasihati. Jadi hanya orang yang memiliki karma yang baik atau orang yang memiliki parami yang baik saja yang bisa dikatakan bisa dinasihati ya. Kemudian lembut ya, lembut. Jadi ini berhubungan sama bisa diinstruksi, bisa diberi instruksi, bisa diberi ajaran ya. Jadi syair yang pertama itu mempersiapkan sikap mentalnya supaya dia bisa diberi ajaran dulu, diajarin dulu cara-cara meditasinya ya. Nah, jadi termasuk sikap lembut di sini. Jadi lembut di sini ya waktu dinasihati mukanya tidak cemberut, membuat guru yang memberi instruksi dia belum apa-apa sudah tidak tertarik untuk mengajarinya. Kemudian juga sikapnya ramah ya, terbuka, mudah diajak bicara, enak diajak bicara ya. Jadi itu yang dimasukkan dengan lembut ya. Mudu itu merdu ya, suara yang merdu, suara yang lembut ya. Nah, kemudian tidak angkuh ya, tidak angkuh. Jadi orang yang angkuh itu belum apa-apa sudah membuat posisinya itu di dalam posisi yang tinggi gitu ya. Jadi sama seperti air yang ditaruh di tempat yang tinggi, bagaimana sulit untuk diisi lagi. Nah, kalau air mau diisi ya ember mau diisi ya ditaruh di lantai di tempat yang rendah ya. Tapi kalau embernya ditaruh di atas untuk mengisinya ya susah ya. Nah, begitu juga manusia. Jadi kalau belum apa-apa manusianya itu sudah sangat angkuh ya. Nah, itu sulit untuk diomongin ya. Nah, angkuh itu bisa macam-macam. Bisa karena
kelahirannya, maksud itu status sosial keluarganya, ya, bisa juga karena apa? Kekayaannya, bisa juga karena kepintarannya, atau bisa juga karena pencapaiannya. Jadi apa? Macam-macam, ya. Tapi prinsipnya bahwa untuk bisa apa mengembangkan ya sila samadhi dan panya, terutama meditasi, itu sikap dia itu tidak boleh apa angkuh, ya. Angkuh di sini atimani, atimani itu angkuh, anatimani itu berarti tidak angkuh, ya. Kemudian sekarang kita masuk ke syair yang kedua, ya. Syair yang kedua yaitu Santus Sako Ca Subaro Ca. Appakicho Ca Sallahuka Utti. Santindrio Ca Nipako Ca. Appagabbo Kulesu Ananu Gitdo. Ya. Jadi Santus Sako yang artinya ya merasa puas lalu mudah disokong, sedikit kesibukan, kemudian hidupnya sederhana, inilah indrianya tenang, kemudian cermat, tidak sembrono, tidak menggayuti keluarga. Nah, sekarang santu sako, ya, puas, ya, mudah dipuaskan. Nah, puas ini macam-macam. Jadi puas terhadap apa yang dimilikinya, ya, ya. Ini instruksi ini untuk keluarga, ya. Ini untuk keluarga, bukan untuk umat awam, ya. Tapi ya dalam batas-batas tertentu itu juga bisa diterapkan ke umat awam. Tapi ini sebenarnya terutama untuk biku. Kalau misalnya umat awam ya misalnya minta umat awamnya supaya jangan menambah kekayaan. Nah, itu sepertinya itu tidak realistis, ya. Tapi untuk para biku ya harus puas terhadap apa yang dimilikinya sendiri, ya. Apa yang dimiliki bagus atau tidak bagus, kemudian apakah umat memberikannya, ya, memberikannya dengan penuh hormat atau tidak dengan hormat, ya, baik pada saat dia menerima maupun pada saat menyantapnya, misalnya makanan, ya, dia tidak memperlihatkan mimik yang yang tidak merasa tidak senang begitu, ya. Itu yang dimasukkan dengan puas terhadap apa yang dimilikinya. Kemudian juga puas terhadap apa yang ada, ya, puas terhadap apa yang ada. Jadi Jadi dia tidak mengejar, ya, apa yang tidak dimilikinya. Misalnya jubahnya sudah mulai jubahnya sangat sederhana dari kain yang mungkin yang tidak bagus, ya dia juga tidak mengejar kemana-mana untuk mencari jubah yang buatan Thailand misalnya. Ya, jadi itu yang dimasukkan dengan puas terhadap apa yang ada. Kemudian yang ketiga adalah dia puas dengan menunjukkan sikap yang sama. Maksudnya itu ya apa yang misalnya apa yang dimilikinya itu entah itu berkenan atau tidak berkenan, misalnya enak atau tidak enak, ya dia tetap terima, ya dia tetap terima, ya. Jadi kemudian dia sudah meninggalkan juga, dia meninggalkan sikap yang maksudnya itu sikap penolakan, sikap suka atau tidak suka, ya, sikap suka atau tidak suka terhadap apa yang dimiliki atau apa yang diberikan oleh orang lain terhadap dirinya. Jadi singkat kata, dia puas terhadap apa saja yang ada, apa yang dimilikinya, ya. Kemudian di dalam Manggala Sutta sebetulnya ada juga yang penjelasan tentang Santu Sako ini, ya. Jadi dalam Manggala Sutta ya dikatakan bahwa puas terhadap apa yang didapatkan, kemudian puas sesuai dengan kekuatannya. Ya, misalnya gini,
ini sebetulnya ya, jadi misalnya dalam hal jubah, ya, jubah misalnya jubah kalau yang dikatakan bagus, ya kadang-kadang itu termasuk yang jubahnya itu terbuat dari bahan yang bagus. Bahan yang bagus kadang-kadang itu bahannya itu berat. Nah, tapi kalau badannya lemah, ya sudah tua renta begitu, lalu badannya tidak kuat lagi untuk memakai jubah yang berat-berat, ya apalagi memakainya sudah susah begitu, ya dia harus merasa puas hanya menggunakan jubah yang sederhana saja, yaitu yang misalnya kain yang jelek, yang agak tipis misalnya, ya. Kemudian juga puas di sini juga sesuai dengan sesuai dengan tingkatannya atau statusnya. Dalam hal ini misalnya dia ini seorang biku baru, ya. Jadi biasanya itu umat agak membedakan antara biku yang baru ditabiskan sama biku yang sudah senior, sudah mahatera atau sudah 40 wasa, 30 wasa begitu. Nah, jadi kadang-kadang ya misalnya dalam hal memberikan jubah atau memberikan dana makanan begitu. Wah, kalau yang senior sangat senior, wah makanannya bagus-bagus. Tapi kalau yang agak junior ya apa adanya begitu. Nah, jadi bagi yang junior ya dia harus merasa puas terhadap ya memang statusnya dia masih seorang nawaka, dia masih seorang biku baru. Jadi dia tidak tidak bisa merasa jengkel atau apa begitu ya. Jadi dia puas terhadap apa yang dimiliki sesuai dengan statusnya, ya. Nah, jadi pemahaman terhadap puas di sini juga bisa dilakukan seperti ini. Kemudian ya subaro, ya mudah. Baro itu artinya beban, ya. Subaro berarti mudah dipikul, ya, mudah dipikul, ya. Terjemahannya apa ya di sebelumnya? Coba kita lihat. Subaro itu mudah disokong, ya, mudah disokong. Jadi ya, menurut kata orang yang sulit untuk disokong itu seperti apa? Ya, misalnya dikasih apa-apa, ya mukanya selalu cemberut, ya mukanya selalu cemberut, ya merasa tidak senang terhadap apa yang diberikan, ya dia merasa tidak ini lantas karena barang yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan sang biku, akhirnya begitu setelah diberikan langsung nih sama Nera siapa Pak siapa silakan mau barang ini, saya sudah tidak mau, ya saya tidak mau barang ini, ya. Jadi dia langsung memperlihatkan rasa tidak senangnya itu. Nah, biasanya umat yang berdana kepada dia itu yang merasa aduh sakit hati juga, ya. Berarti ini biku ini Bante ini kok sulit untuk disokong, ya, kok sulit untuk merasa puas, ya. Jadi sebetulnya yang namanya santu sako sama subaro ini ada kaitan juga bahwa merasa puas dan mudah disokong, ya. Nah, jadi mudah disokong itu entah itu dia mendapatkan sokongan dari umat, barangnya bagus atau tidak bagus, sedikit atau banyak, ya dia terima begitu saja, ya. Jadi dia merasa puas sehingga dalam buku komentar dikatakan orang-orang itu umat-umat itu merasa lega, ya. Wah, Bante kita ini bagus ya, baik ya. Walaupun sedikit, walaupun barangnya sederhana, dia merasa puas, ya. Nah, itu menurut buku komentar, ya. Nah, tahun lalu kita membahas sampai ke Subaro ini, ya. Untuk malam ini ya kita nambah satu baris saja, ya. Kita nambah satu baris tambah dua item, ya, yaitu apa kico, ya. Apa itu artinya sedikit, kico itu kicak berarti urusan pekerjaan, ya.
Jadi ini sekali lagi ya, ini suta ini sebetulnya ditujukan kepada para biku, bukan untuk umat awam. Kalau umat awam dibilang apa kicok ya, disuruh untuk menjalankan apa kicok ini hati-hati ya. Jadi nanti keluarganya bisa mengeluh ya, nanti bisa mengeluh kok anak saya jadi gini, nggak mau melakukan pekerjaan kan karena Meta Sutta bilang jangan sibuk, kok sibuk sibuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Itu beda ya. Jadi ini diinstruksikan kepada para biku. Ini diajarkan kepada para biku untuk supaya para biku itu bisa menjalankan meditasi dengan baik. Oleh karena itu perlu apa kico, yaitu ya dia tidak suka melakukan dia tidak suka mencari-cari pekerjaan begitu ya. Misalnya gini, eh, mungkin kalian pernah mengalami sendiri waktu ikut retret ya. Kadang-kadang ya kita nggak tahan untuk hanya dengan mengamati apa yang terjadi dalam batin kita ya, atau untuk mengamati objek meditasi kita. Seringkali itu merasa bosan. Nah, pada saat kita bosan, biasanya itu kita nyari-nyari pekerjaan ya. Kita nyari-nyari pekerjaan, sapu lah atau ngepel lah atau apalah gitu. Pokoknya cari kesibukan ya, jalan-jalan lah, lihat pemandangan lah ya. Jadi itu ya. Jadi sedikit kesibukan. Kemudian juga kesibukan di sini itu termasuk sedikit ngobrol ya. Jadi dia tidak gemar untuk ngobrol ya. Seringkali juga. Jadi lagi bosan begitu udah sesama yogi itu ngobrol ya, sembunyi-sembunyi ngobrol di dalam di dalam kamar ya. Kemudian juga kumpul-kumpul ya sesama ya untuk mengusir kebosanan ya. Kemudian ya atau ya kalau dia tinggal di satu wihara ya dia sengaja mencari, oh ini perlu diperbaiki, pintunya perlu diperbaiki, atapnya perlu diperbaiki, padahal sebetulnya itu belum butuh ya, belum butuh ya, belum butuh perbaikan, tapi ya karena dia bosan akhirnya nyari-nyari pekerjaan ya. Kemudian bisa juga dalam hal makanan, misalnya, oh para biku itu harusnya bisa ini bisa diberikan jus misalnya pada sore hari, ya. Padahal sebetulnya mungkin sudah ada atau para biku itu tidak butuh itu, ya. Tapi ya dia sibuk untuk menghubungi umat yang lain untuk bagaimana bisa menyediakan jus untuk para biku, ya. Jadi dia cari-cari para samanera, cari-cari umat yang tinggal di wihara ya. Jadi mencari-cari berbagai kesibukan ya. Tapi ini bukan berarti bahwa dia melalaikan sejumlah hal-hal yang memang harus dilakukan. Misalnya ya rambut ya tetap harus dicukur secara teratur. Kemudian kuku juga harus dipotong ya secara berkala ya. Kemudian juga dia perlu mengurusi patahnya. Setelah dia makan pakai patah, ya patahnya dibersihkan, kemudian dikeringkan, kemudian jubahnya juga ya perlu dicuci ya secara berkala dan lain sebagainya. Jadi dia harus melakukan ya sejumlah kewajiban untuk para samana ya, untuk para biku ya. Jadi sekali lagi ya tidak banyak kesibukan bukan berarti ada sejumlah kewajiban yang harus dilakukannya itu diabaikan ya. Iya, baik. Sekarang kita ke yang terakhir ya. Salahuka uti ya. Kata salahuka itu kata utamanya itu lahuka, ringan. Ya, ringan. Ya, pengertiannya ringan. Jadi dia tidak memiliki barang-barang pemilikan yang banyak ya. Sehingga ya waktu dia dia sedang bepergian mau pergi kemana begitu, wah dia bawa banyak ya,
patahnya ada 2 atau 3, lalu jubahnya banyak, 1 koper misalnya, lalu spraynya ya banyak-banyak, lalu dia juga bawa berbagai minyak, lalu bawa gula dan lain sebagainya. Jadi pada saat dia sedang melakukan perjalanan bersama orang-orang, karena di zaman dulu di India itu karena kalau jalan sendiri itu kadang-kadang suka dirampok, sehingga biasanya kalau melakukan perjalanan jauh biasanya itu jalannya itu rame-rame supaya lebih gampang saling untuk menjaga, melindungi gitu ya. Jadi pada saat dia berjalan bersama orang-orang yang lain untuk pergi ke suatu tempat yang jauh misalnya, wah, jadi yang tidak sederhana itu biku yang memiliki banyak kepemilikan itu, wah, di kepalanya dia menjunjung ya banyak barang, lalu di pinggangnya juga diikat banyak barang begitu. Jadi banyak sekali ininya barang-barangnya. Nah, kalau di zaman sekarang mungkin kopernya besar-besar, mungkin kopernya selain besar punya beberapa lagi gitu. Ya, sekali melakukan perjalanan. Ya, jadi itu adalah lawan dari Salahu Kauti, yaitu hidupnya itu tidak sederhana. Ya. Nah, jadi yang seyogianya adalah ya sederhana. Jadi misalnya dia hanya memiliki sedikit saja perlengkapan, ya, kemana-mana kopernya kecil saja, ya, barang yang dibawa sedikit saja, ya, misalnya jubah, ya, hanya dibawa 1 atau 2, kemudian pata juga hanya 1 saja, lalu dia juga hanya memiliki 8 perlengkapan biku, ya, namanya atta samana parikara, ya. Di zaman dulu ya ada 8 perlengkapan dasar seorang biku. Yang pertama adalah sanggati. Sanggati itu yang biasanya kalian lihat biku menyandangnya seperti sebuah selendang. Nah, itu adalah jubah biasa ya, jubah yang seperti ini, cuma dia 2 lapis. Jadi itu adalah baju dingin dari para biku sebetulnya. Ya. Nah, lantas kenapa para biku sering bawa-bawa itu? Karena Sang Buddha mengatakan ya menganjurkan kepada para biku kalau kalian kemana-mana ya terutama melakukan perjalanan jauh itu seyogianya juga harus dibawa itu. Kemudian kalau di Indonesia ya sering itu dipakai untuk membedakan bahwa dia itu adalah seorang biku karena biasanya samanera itu tidak ada sanggati, tidak perlu memiliki sanggati. Jadi ya itu yang namanya sanggati. Jadi diguna yaitu jubah yang berlapis 2. Kemudian utara sangga. Utara sangga itu adalah ini ya. Utara sangga ini adalah ini yaitu jubah atas ya. Ekacia. Ekacia itu berarti hanya 1 lapis saja. Karena kalau 2 lapis itu panas. Jadi yang sanggati itu dipakai untuk waktu cuacanya dingin. Kalau udaranya dingin, baru bikunya pakai itu. Tapi kalau dalam keadaan biasa, biasanya hanya pakai ekacia, yaitu antara wasaka, supaya tidak terlalu panas. Ya, untuk utara sangga saja biasanya bikunya sudah keringatan sampai jubahnya basah. Kemudian yang ketiga antara wasaka. Antara wasaka itu adalah jubah bawah sarung. Ya, kadang-kadang kalian lihat waktu para biku berada di wihara ya antara wasakanya itu dilepas ya digantung di tempat lain ya hanya memakai sarung sama angsa ya kain ya kain penutup bahu ya. Nah, itu yang namanya antara wasaka dan itu juga hanya 1 lapis saja. Kemudian perlengkapan yang lain lagi adalah pata, kemudian yang adalah silet ya silet ya untuk cukur ya tujuannya untuk cukur juga untuk ini gunting kuku ya kemudian jarum ya ini termasuk benangnya jadi kalau jubahnya sobek ya jadi dia bisa jahit sendiri ya kemudian ikat pinggang ya ikat pinggang juga karena dia akan pakai sarung ya jadi supaya aman ya jangan sampai ini lagi jalan gitu sarungnya itu melorot ya jadi harus pakai ikat pinggang. Kemudian 8 adalah parisawana yaitu penyaring air ya karena kadang-kadang misalnya
dia mau menggunakan air di WC ya untuk cuci tangan misalnya, tapi airnya itu mengandung jentik-jentik. Jadi menurut peraturan Winaya dia harus saring dulu airnya supaya jentik-jentik itu jangan sampai mati gara-gara dia pakai air itu untuk cuci tangan atau untuk menyaring serangga yang lain. Ya. Kemudian penyaring air ini juga berfungsi kalau misalnya dia dapat minuman yang waktu sore hari dia dapat minuman jus yang masih mengandung ampas misalnya, ya biasanya di Indonesia ya umatnya disuruh untuk apa saring ini dulu jus ini, tapi sebetulnya ini harusnya biku itu lakukan sendiri saja ya, karena dia ada bawa saringan air, jadi dia menyaring jus itu pakai saringan dia ya. Jadi itu kira-kira 8 perlengkapan dasar yang seyogianya dimiliki oleh seorang biku ya. Tapi di zaman sekarang ya sudah lebih dari itu ya. Salah satunya ya mungkin HP, kemudian yang lain lagi adalah laptop misalnya ya. Oke ya, tapi itu ini adalah 8 perlengkapan dasar ya di zaman dulu yang seyogianya dimiliki oleh seorang biku. Ya, kemudian apa? Hidupnya sederhana itu, jadi dia hanya memiliki 8 perlengkapan dasar dari seorang biku ya. Jadi barang yang dimiliki itu semuanya itu tidak berlebihan ya, tidak berlebihan sehingga pada saat dia kemana-mana ya dia berangkat kemana-mana itu hanya seperti bisa kemana-mana seperti terbangnya seekor burung, seperti seekor burung yang terbang kemana-mana, tidak perlu membawa apa-apa, hanya sepasang sayapnya saja. Ya, ya itu ya yang dimasukkan dengan hidup sederhana. Ya. Nah, kemudian ini Santindrio, ya Santindrio, Santa Indria, Santa artinya tenang, indria panca indera ya, panca inderanya ya, atau keenam inderanya ya, maaf, di dalam Buddhis ya bukan 5 indera saja tapi 6 indera, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, perasa, maksudnya itu rasa sentuhan, kemudian yang keenam adalah indera batin ya. Jadi keenam inderanya itu tenang ya, damai. Jadi ketika inderanya itu kontak dengan berbagai objek ya, mata dengan apa yang dilihat, telinga dengan apa yang didengar, itu walaupun objeknya itu tidak berkenan ya, ini dia tetap batinnya itu tetap tenang ya. Jadi tidak teriritasi begitu ya. Jadi indrianya itu tidak tidak menjadi teriritasi ya, atau menjadi teraduk-aduk oleh entah oleh nafsu atau oleh kebencian dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang namanya santindrio. Jadi indrianya itu tenang ya, indrianya tenang. Nah, ini sudah mulai masuk nih ya. Ini sudah mulai masuk ke meditasinya. Kemudian nipako, cermat ya, cermat. Jadi cermat di sini itu dia memiliki kebijaksanaan ya. Dia memiliki kebijaksanaan, kemudian dia memiliki pengetahuan ya, winyu, wibawi sama panyawa. Kemudian dia juga cermat dalam hal melindungi silanya ya. Ya, dia tahu bagaimana cara melindungi silanya. Dia juga cermat dalam hal mengurusi, ya, misalnya mengurusi barang-barang miliknya, misalnya jubahnya, patahnya, ya. Kemudian Kemudian dia juga cermat dalam hal memilih, ya, 7 hal yang sesuai, ya, namanya satta sapaya, 7 sapaya. 7 hal yang sesuai. Apa itu 7 hal yang sesuai? Jadi dia juga cermat dalam hal memilih tempat tinggal yang sesuai.
tempat yang tinggal yang sesuai ya kalau menurut Tipitaka atau dalam buku komentar adalah tempatnya itu tidak terlalu ramai, ya. Jadi tidak terlalu dekat ke kota, juga tidak terlalu jauh dari kota. Ya, karena kalau terlalu dekat dengan kota atau tempat yang sangat ramai, ya itu dia nggak bisa meditasi. Tapi kalau terlalu jauh dari penduduk penduduk kota juga, itu nanti dia sulit untuk mendapatkan makanan. Ya. Kemudian dia juga cermat mencari tempat untuk melakukan pindah cara, mengumpulkan dana makanan. Itu yang namanya gocara. Go itu artinya sapi, lalu cara adalah tempat keliaran. Jadi tempat sapi untuk mencari makanan, ya. Jadi itu adalah tempat para biku untuk mencari makanan juga, ya. Jadi dia harus mencari tempat untuk melakukan pindah cara yang sesuai juga, ya. Jadi jangan sampai ya, nanti sulit untuk mendapatkan makanan atau nanti bisa dimakan hiu juga, ya. Kemudian yang ketiga adalah dia juga harus ini omongannya itu harus juga sesuai. Jangan mengomongkan sesuatu yang bisa mengaduk-aduk batinnya, ya. Jadi omongannya yang kira-kira menyokong dia supaya nanti dia bisa meditasi dengan baik, tidak membuat nanti waktu sedang meditasi mikirin terus apa yang diomongkan, ya. Jadi oleh karena itu juga harus cermat untuk memilih topik omongannya, ya. Kemudian pugala itu orang yang kita memilih untuk bergaul, ya. Jadi kalau kita memilih orang yang suka sekali untuk ini membuat gaduh gitu, ya nanti kita juga batin kita itu menjadi gaduh, tidak bisa tenang. Kemudian cuaca, ya, tempat yang cuacanya bagus, ya, yang tidak terlalu membuat sengsara begitu, ya. Jangan memilih tempat yang terlalu dingin atau mungkin terlalu panas. Tapi ya di zaman ini ya sudah ada AC, ya gampang diatur, ya. Kemudian tapi ini bukan berarti para biku harus selalu menggunakan AC, ya. Nah, kemudian dia juga cermat untuk memilih makanan yang sesuai karena ya saya pikir secara umum ya ada sejumlah orang itu dia agak sensitif terhadap makanan tertentu. Misalnya dia tidak agak sensitif terhadap makanan yang pedas, ya, agak sensitif terhadap makanan yang agak asin atau yang banyak mengandung minyak dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya makanannya tidak sesuai itu nanti bisa mengganggu juga meditasinya, nanti bisa selalu menjadi pikiran bagi dia pada saat sedang meditasi. Kemudian dia harus cermat juga dalam hal menggunakan ya posisi meditasi yang sesuai, ya, Iriyapatha. Jadi kalau misalnya dia merasa saya lebih cocok untuk lebih sering melakukan meditasi jalan, ya, atau saya lebih cocok untuk lebih sering melakukan meditasi sambil berdiri, ya, karena saya ini orangnya mudah ngantuk, ya. Kalau saya duduk, ya, nanti saya tertidur. Jadi oleh karena itu, ya udah pilih saja posisi yang ini, yang tidak mudah menimbulkan ngantuk, misalnya jalan atau ya. Jadi itu yang dimasukkan dengan 7 sapaya, ya. Jadi ini yang dimasukkan dengan cermat, ya. Ini yang dimasukkan dengan cermat, ya. Tidak sembrono, ya. Bahasa palinya itu apagabo, ya. Apagabo tidak sembrono, ya. Tidak sembrono dalam hal ini itu menyangkut tidak sembrono dalam tindakan jasmani, tidak sembrono dalam tindakan ucapan, dan tidak sembrono dalam pikiran batin, ya. Tidak sembrono dalam tindakan jasmani itu juga menyangkut beberapa aspek. Misalnya kalau dia sebagai seorang biku, misalnya dia di tengah-tengah anggota sangga, ya, dia misalnya ya
duduknya itu sopan, ya, duduknya sopan. Jadi duduknya itu tidak boleh misalnya dia memeluk lutut begitu. Nah, itu dikatakan tidak sopan. Kemudian juga pada saat duduk di tengah anggota sangga yang lainnya, ya, terutama di depan para senior, nah, dia juga duduknya itu kakinya itu tidak ditumpangkan ke kaki yang lainnya, ya, itu. Kemudian di tengah banyak orang, ya, jadi dalam hal ini bisa anggota sangga, bisa juga di tengah umat-umat yang lainnya, ya, begitu juga. Jadi duduknya itu sopan, ya, jadi tidak memeluk lutut, ya, begitu juga di depan mereka yang lebih senior begitu, tidak memeluk lutut, juga kakinya itu tidak ditumpangkan ke kaki yang lainnya, ya. Kemudian pada saat berada di ruang makan misalnya, ya, dia ini ketika ada senior yang datang, dia tidak memberikan tempat duduknya, ya. Lalu sebetulnya masih ada tempat duduk yang kosong, lalu dia mentang-mentang dia sudah senior, lalu dia tidak membolehkan para junior untuk menempati kursi yang kosong misalnya. Nah, itu yang dikatakan juga sembrono dalam tindakan jasmani. Selain itu, ya, juga pada saat berada di ruang sauna, karena dalam buku Winaya itu para biku dibolehkan untuk menjaga kesehatan mereka, itu boleh melakukan sauna. Ya, kalau bahasa Palinya itu namanya janta gara. Maksudnya itu ruang sauna itu adalah ada satu kamar, lalu di dalamnya itu ada pemanasan air sehingga kamar itu penuh dengan uap air panas. Nah, itu sejak zaman dulu itu dianggap itu bisa membuat para biku terutama yang sakit itu kesehatannya bisa menjadi lebih baik. Nah, jadi ketika berada dalam ruang sauna, sang biku itu ya tidak menyalakan api, ya, tanpa permisi dulu kepada mereka yang senior, ya. Jadi mungkin dalam suatu ruang sauna kadang-kadang uap airnya sudah cukup, ya, sehingga ini tidak perlu lagi menambah uap air. Jadi berarti apinya itu tidak perlu lagi dibuat lebih besar begitu. Nah, kemudian ketika di tempat mandi, ya, di tempat mandi, jadi harusnya peraturan yang ada adalah bahwa siapa yang datang duluan, siapa yang mandi duluan. Di zaman dulu itu para biku itu mandinya di sungai, ya. Jadi di zaman dulu itu di India tidak ada yang namanya kamar mandi. Sampai sekarang pun di India masih, kalau terutama di desa-desa, ya, sulit untuk mendapatkan kamar mandi atau kamar WC, ya. Jadi di zaman dulu itu para biku juga mandinya itu di sungai, sehingga mereka kadang-kadang ya sungainya itu tempatnya terbatas, ya, sehingga mereka harus antri. Dan untuk masalah mandi ini peraturannya itu bukan berdasarkan senioritas, tapi siapa yang datang duluan, siapa yang mandi duluan, termasuk untuk misalnya buang air besar. Jadi jadi siapa yang datang, siapa yang mandi duluan. Nah, masalahnya ya yang kalau tindakan sembrono ini adalah bahwa bikunya itu mentang-mentang dia sudah senior, lebih senior dari yang lainnya, walaupun dia datang belakangan, wah, dia menyerobot ke depan, ke paling depan, sehingga dia mandi duluan, ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ada sejumlah hal
atau dalam situasi tertentu itu senioritas itu memang diperhatikan. Ya, misalnya untuk apa ya? Misalnya pada saat antri ya mendapatkan makanan, ya antri mendapatkan makanan. Nah, jadi itu berdasarkan senioritas. Kemudian dalam satu acara, misalnya duduk ya berjajaran begitu. Nah, itu berdasarkan senioritas. Tapi dalam hal yang lain lagi, misalnya dalam hal mandi, itu tidak, senioritas itu tidak perlu diikuti. Ya, jadi pokoknya siapa yang datang duluan, siapa yang mendapatkan giliran duluan. Kemudian yang lain lagi, ya tindakan sembrono yang lain lagi adalah bahwa pada saat ini melakukan pindah patah misalnya, ya. Jadi supaya bisa dapat makanan, supaya tidak kehabisan makanan, ya kadang-kadang makanan yang disediakan itu terbatas. Sehingga supaya dia bisa bisa dapat makanan atau bisa dapat makanan yang lebih enak, sehingga udah dia nyerobot saja, dia main serobot ya ke melewati para senior begitu ya. Kemudian pada saat masuk desa ya juga ya harus mengikuti senioritas. Jadi yang paling senior berjalan duluan. Nah, dalam hal ini kalau dia sembrono, dia nyerobot ke depan para senior. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai sembrono dalam hal jasmani. Sembrono dalam hal ucapan adalah bahwa ini untuk tata krama untuk para biku juga, ya. Belum tentu umat harus menaatinya, ya. Ini hanya untuk para biku. Jadi kalau misalnya di tengah anggota sangga, lalu dia mau memberikan dhamma desana, ya, dia mau memberikan dhamma desana, dia harus permisi dulu, ya, dia harus permisi dulu dari para senior. Jadi makanya kalau kalian perhatikan, kalau lagi ada acara Waisak, misalnya para biku, ada sejumlah biku yang hadir, tapi yang memberikan dhamma desana ini biku yang agak junior, misalnya. Nah, jadi sebelum biku tersebut dia memberikan dhamma desana, biasanya dia namaskara dulu ke Sang Buddha untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Setelah itu dia akan namaskara juga kepada biku yang paling senior. Nah, itu menunjukkan bahwa itu artinya bahwa dia sedang minta permisi kepada biku yang senior untuk memberikan dhamma desana. Ya, jadi itu maknanya sebetulnya. Kemudian ketika berada di tengah banyak umat, ya, kemudian atau di depan para senior, ya. Nah, jadi misalnya ada yang bertanya kepada dia, ya, ada yang bertanya, lalu dia mau memberikan jawaban kepada mereka yang bertanya tersebut. Nah, dia harus minta permisi juga. Dia harus minta permisi kepada mereka yang lebih senior untuk agar dia dibolehkan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Ya. Kemudian tindakan sembrono melalui ucapan yang lainnya itu adalah jadi itu adalah misalnya ya ketika masuk ke perkampungan, misalnya ke tempat ada banyak umat begitu, lalu dia bertanya kepada umat, ya, kalian punya apa? Kalian punya ikan tidak? Kalian punya makanan ini atau tidak? Ya. Jadi apa yang kalian bisa berikan kepada saya? Ya. Kemudian hari ini kita akan makan apa? Ya, hari ini kita akan makan apa? Hari ini kita akan minum apa?
Ya, misalnya dia diundang makan ke rumah umat misalnya. Ya, jadi dia tanya, ya, dia tanya ke umatnya, ini hari ini kalian mau kasih makanan apa? Kalian mau kasih minuman apa? Dan sebetulnya itu tidak pantas dilakukan oleh seorang biku. Jadi seharusnya ya dia terima makanan apa saja yang disajikan. Ya, itu adalah tindakan sembrono dalam ucapan. Kemudian sembrono dalam hal pikiran atau batin adalah bahwa ya pokoknya pikirannya itu apa lari ke sana kemari, pokoknya pikir macam-macam, ya, pikir macam-macam, terutama yang tidak pantas, ya. Jadi walaupun misalnya dalam hal tindakan jasmani dan tindakan ucapan dia oke-oke saja, tapi dia juga harus menjaga ya pikirannya. Jadi jangan sampai berpikir yang macam-macam. Nah, itu yang disebut tidak sembrono atau gakbo. Nah, sekarang kita akan membahas ya bagian yang terakhir dari syair yang kedua, yaitu tidak menggayuti keluarga. Tidak menggayuti keluarga-keluarga. Kadang-kadang di Indonesia itu diterjemahkan sebagai tidak melekat pada keluarga-keluarga. Kadang-kadang orang menafsirkan, oh tidak melekat pada keluarga. Lantas, dulu saya pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini. Jadi ada umat yang bertanya, Bante, ini kok di dalam Karanya Metasutta dikatakan tidak boleh melekat pada keluarga. Apakah itu berarti saya harus meninggalkan keluarga saya? Apakah itu berarti saya tidak perlu lagi mengurusi anak istri saya? Apa itu berarti bahwa saya tidak perlu lagi bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak saya? Sebetulnya ya kembali lagi ke cerita awal tadi kita, bahwa sebetulnya Karanya Metasutta ini ditujukan untuk para biku. Nah, jadi dalam hal ini maksud dari tidak menggayuti keluarga adalah bikunya itu tidak sembarangan datang ke rumah umat kalau tidak diundang. Ya, jadi bikunya itu ya kalau tidak diundang ke rumah umat tidak boleh datang sendiri. Ya, kalau tidak ada urusan yang sangat penting, ya, itu tidak boleh datang hanya sekedar jalan-jalan ke rumah umat begitu. Nah, kemudian dalam hal misalnya tujuannya itu misalnya dia dalam rangka supaya dia akrab dengan umat sehingga nanti dia bisa umatnya bisa memberikan banyak barang kepada dia. Nah, lantas dalam rangka mengambil hati umat, ya lantas dia melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk seorang biku. Misalnya ketika bergaul sangat akrab sama umat sehingga ketika umat sedang hahaha dia juga ikut hahaha, ya. Lalu bahkan ya dalam rangka untuk mengambil hati umat, misalnya dia membantu umatnya untuk menyapu rumah umat, lalu membantu untuk mengepel lantai umat dan mengerjakan hal-hal pekerjaan rumah, mengerjakan pekerjaan rumah umat misalnya. Nah, itu juga dikatakan termasuk menggayuti keluarga-keluarga. Ya, prinsipnya itu adalah bahwa sebagai seorang biku ya jangan terlalu merecoki para umat, ya. Kalau tidak ada keperluan yang lain ya tidak perlu datang ke rumah umat, ya. Jadi itu yang dimasukkan dengan tidak menggayuti keluarga-keluarga. Syair yang kedua sudah kita selesaikan,